Halo teman-teman semua, pada kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bilangan pecahan. Secara definisi, pecahan atau disebut fraksi adalah istilah dalam matematika yang memiliki bentuk A per B, di mana B bukan 0. Secara umum, bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Dalam hal ini, A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Bilangan bulat memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan bentuknya. Pertama, pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa merupakan pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut di mana pembilang memiliki nilai yang lebih kecil dibanding penyebutnya. Sebagai contoh, 1 per 2, atau bisa kita baca setengah. Kemudian, 1 per 4 bisa juga dibaca 1 per 4. Jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan suatu bentuk yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Pecahan campuran adalah penyederhanaan dari pecahan biasa tidak murni. Nah, yang dimaksud dengan pecahan biasa tidak murni adalah pecahan yang angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pecahan campuran mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Dengan A besar merupakan bilangan bulat, dan A kecil merupakan pembilang, dan B kecil sebagai penyebut. Contohnya, 19 per 2. Dengan angka 19 merupakan pembilang, dan angka 2 merupakan penyebut. Bisa kita lihat pembilangnya memiliki nilai yang lebih besar daripada penyebutnya, sehingga ini termasuk ke dalam pecahan biasa tidak murni. Sehingga dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Dalam hal ini 19 dibagi 2 menghasilkan 9 dan menyisakan 1. Angka 9 yang merupakan hasil baginya kita tulis sebagai bilangan bulat. Sisanya yaitu angka 1 kita tulis sebagai pembilang. Dan angka 2 tetap sebagai penyebut. Sehingga bentuk pecahan campuran dari pecahan 19 per 2 adalah 9 1 per 2 atau 9,5. Dari sini dapat kita sederhanakan yang menjadi bilangan bulat adalah hasil bagi dari pecahan, sedangkan yang menjadi pembilang adalah sisa pembagian pecahan, dan yang menjadi penyebut tetap sama dengan penyebut pada pecahan awal. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat penjumlahan pada bilangan pecahan. Yang pertama, A per B ditambah C per B. Karena kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, maka kita bisa langsung menambahkan A plus C, kemudian dibagi dengan B. Yang kedua, A per B ditambah C per D. Karena kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan penyebutnya, kemudian silangkan penyebut dengan pembilangnya. Di sini, D dikalikan ke A, B dikalikan dengan C. Maka operasi ini menghasilkan A dikali D ditambah B dikali C dibagi B dikali D. Agar lebih memahami materi ini, mari kita simak contoh berikut ini. 2 per 7 ditambah 3 per 7. Sesuai dengan aturan tadi, maka menghasilkan 2 ditambah 3 per 7. Maka sama dengan 5 per 7. Kedua, 2 per 3 ditambah 4 per 5. Nah, karena kedua pecahan ini memiliki penyebut yang tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan penyebutnya. 3 dikali 5, kemudian kita kali silangkan penyebut dan pembilang. 2 dikali 5 dan 4 dikali 3. Maka, dengan menambahkannya, kita menghasilkan 10 ditambah 12 dibagi 15, sama dengan 22 per 15. Nah, sekarang kita akan membahas perkalian pada bilangan pecahan. Ada beberapa sifat perkalian yang harus kita perhatikan. Pertama, A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Kedua, A dikali B per C sama dengan A dikali B per C. Nah, sebagai contoh, 2 per 3 dikali 4 per 5. Sesuai dengan aturan nomor 1, maka 2 per 3
dikali 4 per 5 sama dengan 2 dikali 4 per 3 dikali 5. 2 dikali 4 menghasilkan 8, dan 3 dikali 5 menghasilkan 15. Maka hasil dari perkalian ini adalah 8 per 15. Kemudian 3 dikali 4 per 5. Sesuai dengan aturan nomor 2, maka 3 dikali 4 per 5 sama dengan 3 dikali 4 per 5 sama dengan 12 per 5, atau dalam pecahan campuran dinyatakan 2 per 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembagian pada pecahan. Ada beberapa sifat pembagian pada pecahan, yaitu yang pertama, A per B dibagi C per D akan menghasilkan A per B dikali D per C. Dari sini, secara sederhana, pembagian pecahan dapat kita lakukan dengan mengubahnya bentuk operasi perkalian, tetapi dengan menukar pembilang dengan penyebutnya. Semisal, operasi dibagi dengan D per C, maka sama saja dengan operasi perkalian C per D. Sama seperti sifat pembagian tadi. Yang kedua, bentuk pembagian pada pecahan juga bisa berbentuk A per B per C per D. Sama halnya dengan aturan nomor 1, operasi ini menghasilkan A per B dikali D per C. Agar semakin paham, kita simak contoh berikut ini. 2 per 3 dibagi 5 per 7. Dengan aturan pembagian pecahan tadi, ini sama saja dengan 2 per 3 dikali 7 per 5. Maka 2 dikali 7 menghasilkan 14, dibagi 3 dikali 5 menghasilkan 15. Begitupun ketika bentuknya 2 per 3 per 5 per 7, sama saja dengan 2 per 3 dikali 7 per 5, maka menghasilkan 14 per 15. Nah, setelah memahami pengoperasian bilangan pecahan, selanjutnya saya akan menjelaskan satu jenis bilangan pecahan, yaitu bilangan desimal. Bilangan desimal atau pecahan desimal adalah sebuah bilangan yang selalu ditandai dengan tanda koma. Bilangan desimal bisa didapat melalui pembagian antara pembilang dan penyebut suatu pecahan. Cara termudah dalam merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah dengan menggunakan operasi perkalian, sehingga penyebut sebuah pecahan menjadi kelipatan dari angka 10. Setelah penyebut diubah menjadi kelipatan dari 10, pecahan desimal memiliki jumlah angka di belakang koma yang sama dengan banyaknya angka 0 di belakang angka 1 pada penyebut pecahan yang telah diubah. Sebagai contoh, kita akan mengubah 3 per 4 menjadi pecahan desimal. Pertama, kita mengkalikannya dengan 1, tapi dengan bentuk pecahan yang akan mengubah penyebut menjadi kelipatan 10. Di soal ini, penyebut kita ubah menjadi angka 100. Agar 4 menjadi 100, kita kalikan 3 per 4 dengan 25 per 25, sehingga tidak merubah nilai 3 per 4 itu sendiri. Maka kita dapatkan 3 dikali 25 sama dengan 75, 4 dikali 25 sama dengan 100. Di sini penyebut 100 memiliki dua angka 0 di belakang angka 1. Maka ada 2 angka di belakang koma. Jadi pecahan 3 per 4 jika dinyatakan dalam bentuk desimal akan sama dengan 0,75.